Halo semuanya, salam jumpa di channel Warta Kabar Baik. Video ini bersifat edukatif dan mencerahkan bagi orang-orang yang berpikiran sehat dan terbuka. Tapi bagi Anda yang masih dogmatis, fanatik, tidak open-minded, apalagi kadrun, segera skip aja video ini agar jangan sampai Anda kejang-kejang dan nggak bisa tidur nyenyak. Mengenai bom bunuh diri. Video saya yang di-share bahwa saya dikatakan membolehkan bom bunuh diri, baca kronologisnya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustadz Somad tentang bom bunuh diri di Palestina? Itu kronologisnya. Lalu saya marah. Jangan katakan bom bunuh diri, tapi katakanlah harokah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Mereka di Palestina tak ada yang bisa menolong, mereka ledakkan dirinya. Dalilnya mana? Ketika sahabat mengelilingi Nabi pada saat perang Uhud, musuh sudah keliling pinggang. Datang seorang sahabat menghunus pedangnya, masuk dia ke gerombolan musuh, diputarnya pedangnya, walaupun akhirnya dia akan mati juga, dan dia sedang melakukan penebusan dirinya, maka dia tidak disebut bom bunuh diri, tapi gerakan mati syahid. Itu bukan pendapat saya. Syekh Nasiruddin Al-Albani dari kalangan Salafi, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan orang yang di Palestina bukan bunuh diri, tapi gerakan mati syahid. Banyak yang protes ketika saya membuat video bantahan terhadap anjuran harokah intihariyah dan harokah istishhadiyah yang dilakukan oleh Abdul Somad. Banyak yang menyalahkan saya seolah-olah saya memotong video itu. Karena memang konon video itu ditujukan kepada orang-orang yang bertanya tentang aksi bom bunuh diri di Palestina. Nih jawaban saya tanggapi. Bro, saya ajarin kamu untuk pinter ya kepada orang yang protes terhadap saya. Mengapa saya membuat video bantahan itu. Ini saya ajari tentang how the ideology works ya. Banyak sekali teroris di Indonesia yang terilhami oleh sebuah buku yang bernama Ma'alim fil Thoriq. Siapa yang menulis ini? Said Qutb. Apa tujuannya Said Qutb membuat Ma'alim fil Thoriq ini? Untuk kebangkitan orang-orang secara politis di Mesir, dibuat oleh orang Mesir untuk melakukan perlawanan terhadap Presiden Gamal Abdul Nasser. Tapi kemudian Ma'alim fil Thoriq ini mengilhami gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Naji yang bernama Idarat at-Tawahhush. Kitab ini ditujukan kepada kebangkitan ISIS di Irak dan Suriah. Tapi apa yang terjadi? Dua buku yang sebenarnya ditujukan kepada orang Mesir dan buku yang lain yang ditujukan kepada orang gerakan-gerakan militan yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Suriah ini dipakai juga oleh teroris-teroris di Indonesia untuk mempertegas berbagai aksi-aksi kekerasannya. Ini, orang-orang yang tidak terima karena saya membantah video UAS dan melawan videonya UAS ini, saya ajarkan bagaimana ideologi itu bekerja. Ma'alim fil Thoriq ini dibuat di Mesir, ditujukan untuk kebangkitan politik-politik Mesir, melawan Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir ketika itu. Idarat at-Tawahhush dibuat bagi orang-orang Wahabi di Irak dan Suriah, orang-orang Wahabi di Pakistan dan di Afghanistan, tapi kemudian rujukan itu dipakai di Indonesia oleh kelompok-kelompok teror di Indonesia, oleh pelaku-pelaku bom bunuh diri di Indonesia. Para pendukungnya Abdul Somad banyak yang mengatakan membela diri dengan mengatakan satu itu video lama, yang kedua itu video potongan, yang ketiga itu bukan konteks Indonesia, katanya begitu. Saya tanggapi yang pertama, video lama atau baru nggak ada masalah bro. Apa bedanya? Lamanya videonya Abdul Somad berapa sih? Paling 2-3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Masih lama mana dengan fatwa-fatwa ulama yang terdokumentasikan, tertulis di kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam hari ini? Ya, jelas. Memang kalau lama kemudian nggak berlaku. Kalau begitu kitab-kitab kuning, kitab-kitab agama Islam, karangan-karangan ulama masa lalu sudah nggak berlaku gitu apa? Ngomong komentar kuasa jalan ngobai.
Yang kedua itu video potongan. Ya memang potongan, tetapi kan potongan tidak mengurangi makna, tidak menghilangkan makna. Ngapain lama-lama panjang-panjang didengerin semuanya, dicantumkan semuanya. Wong potongan sedikit aja udah belengeri banget kok. Bikin jengkel kok, bikin marah seluruh rakyat Indonesia. Orang bom bunuh diri kok dikatain jihad dapur umum jeblok. Jadi potong buat apa sih? Kecuali potongannya kemudian menghilangkan makna, menghilangkan atau memutus konteks arti yang sebenarnya lah, itu masalah. Misalkan begini, Abdul Somad sedang menjelaskan bahwa yang namanya bom bunuh diri ya bom bunuh diri, bukan jihad. Dia kemudian mencontohkan ada ulama lain atau orang berpendapat bahwa bom bunuh diri dikatakan sebagai jihad. Lah kemudian itu dipotong. Potongan yang menjelaskan sebenarnya tidak dicantumkan, seolah-olah Abdul Somad mengatakan bahwa bom bunuh diri bukan jihad. Lah itu masalah. Ngop kadrun. Tetapi bahwa itu memang potongan adanya tidak menghilangkan makna, tidak menghilangkan konteks makna maksud dari Abdul Somad. Memang begitu, dia berpendapat begitu. Ya. Dua, jelas orang itu kampleng ayo orang kena. Yang ketiga, dia mengatakan itu bukan konteks Indonesia. Bukan konteks Indonesia bagaimana? Dia ngomong PKI kok. PKI singkatan apa? Partai Komunis Indonesia. Nah, kalau konteksnya PKI apa bukan Indonesia? Serambang ya. Ngeles maning. Nah, ya sudah jelas kan? Oke, yang terakhir. Kalau Abdul Somad merasa bersalah bahwa itu tidak benar, ya sudah, secepatnya bikin klarifikasi, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya dulu pernah mengatakan begini-begini sebagaimana di video tersebut yang viral. Anulir, ralat, minta maaf. Saya bertobat atas kekhilafan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bla 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 bla. Mohon dicabut. Sudah selesai. Tapi sampai detik ini hari apa nih? Hari Jumat tanggal berapa nih? Sebut tanggal berapa? Belum ada permintaan maaf dari Somad atas viralnya video itu. Artinya apa? Dia membenarkan, dia setuju, memang itu pendapatnya. Paham Drun? Ya, aja ngeles maning. Uang kok gunanya ngeles. Orang salah dibelain. Dia memang pendapatnya sangat berbahaya, provokasi umat, seolah-olah ngebom bunuh diri bukan sebagai sebuah kejahatan, bukan sebagai sebuah tindak pidana. Seolah-olah itu adalah jihad membela agama. Oh, jihad dengkulmu atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam santun dari saya untuk sahabat-sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Sebelum video ini saya lanjut, mari kita sama-sama simak video dari Dajjal Prematur Bani Kadrun yang coba-coba menyerang Gus Islah Bahrawi karena menentang ceramah Somad yang menghalalkan pelaku bom bunuh diri. Mari kita simak video narasi Dajjal Prematur berikut ini. Hai, si Islah Bahrawi atau siapa itu ya, yang ketika ada kejadian bom di Angsana, Bandung, kemudian dia menyalahkan Ustadz Abdul Somad karena ceramahnya, karena fatwanya, katanya seperti itu. Katanya fatwanya Abdul Somad ini akhirnya membuat orang berbuat demikian. Wahai si Islah Bahrawi, kalaulah betul yang kamu ucapkan bahwa fatwa dari Ustadz Abdul Somad diikuti oleh pengikutnya, niscaya selesai Indonesia, habis, dibom semua gitu loh. Saya menduga manusia ini adalah Bani Kadrun yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris. Apa alasan Kadrun satu ini tidak terima dengan Gus Islah Bahrawi yang menentang fatwa dan ceramah-ceramah Somad yang menghalalkan orang untuk melakukan bom bunuh diri? Jangan-jangan Dajjal Prematur ini adalah seorang teroris. Dajjal Prematur ini mengatakan Indonesia aman-aman saja. Padahal di depan matanya baru saja ada aksi bom bunuh diri.
Bahkan dengan enaknya Dajjal prematur ini mengatakan jika pengikut Somad betul-betul mengikuti fatwa dari Somad, maka Indonesia akan habis. Hei bajingan, saya kasih tahu Anda ya, sebelum gerombolan kalian hancurkan Indonesia, kami rakyat Indonesia yang akan terlebih dahulu menghancurkan gerombolan kalian. Kami yang akan lebih dahulu menghabisi gerombolan kalian. Manusia-manusia Dajjal prematur ini harus segera ditertibkan, harus segera ditangkap. Tuman jika terus didiamkan. Menurut saya, pembela teroris adalah bibit-bibit pelaku teroris. Hanya teroris yang membenci orang-orang yang melawan pergerakan daripada teroris. Apa yang salah dengan keberatan Gus Islah Bahrawi menentang fatwa dan ceramah Somad? Isi ceramah Somad menghalalkan pelaku bom bunuh diri, memberi saran dan memberi pemahaman sesat pada orang-orang untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, jelas bermasalah dan itu tindakan melawan hukum. Somad jelas-jelas penyebar bibit-bibit teroris di Indonesia. Penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas untuk segera menangkap Somad sebelum lebih banyak melahirkan pelaku-pelaku bom bunuh diri. Termasuk manusia dalam video ini pun harus segera diciduk untuk dimintai keterangan. Tangkap, mintai keterangan mengapa keberatan dengan Gus Islah Bahrawi yang melawan pergerakan teroris. Jangan-jangan Dajjal prematur ini betul-betul seorang teroris. Sampah-sampah yang membenci orang-orang yang melawan tindak teroris bisa kita duga dia ada kaitannya dengan jaringan teroris. Pihak kepolisian harus segera menangkap Dajjal prematur dalam video itu. Jangan biarkan bibit-bibit teroris bebas koar-koar menyalahkan orang-orang yang melawan pergerakan teroris. Jangan biarkan bibit-bibit teroris tumbuh di Indonesia. Tangkap Somad dan pengikutnya sebelum Indonesia mereka hancurkan. Indonesia tak butuh sampah-sampah munafik berkedok agama. Indonesia tak butuh para bajingan bibit-bibit teroris. Saya pikir itu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Tetap semangat jaga NKRI. Salam santun dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat, saya akan menambahkan sedikit aja ya informasi tambahan. Secara garis besar saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi tentang kekeliruan dan bahaya ajaran dari Abdul Somad. Juga saya sepakat dengan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Agus dari KBN Nusantara, juga kawan kita dari Asindo TV. Saya sepakat. Tetapi saya ada tambahan sedikit aja teman-teman. Tambahannya yaitu saya ingin menegaskan kebenaran apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi. Karena ini pengalaman saya pribadi ya. Saya pernah belasan tahun yang lalu di Jakarta, di Semarang, dan di Jogja ya. Saya bertemu, berjumpa, dan ngobrol-ngobrol bukan sekali dua kali, tapi sempat berbulan-bulan, mungkin hampir 1 tahun lebih malah ya. Saya sempat berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa kita sebut sebagai kaum radikal ya. Mereka adalah pecahan dari kelompok N11 atau NII ya, Negara Islam Indonesia. Nah, bagi kelompok-kelompok yang radikal dan anti Pancasila ini, jelas sekali seperti sebagaimana disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi tadi, jika menurut Abdul Somad diperbolehkan bom bunuh diri bukan di Indonesia ya, di Palestina atau di mana sana ya. Tetapi teman-teman, bagi orang-orang kaum radikal yang kita sebut mereka sebagai teroris ya, Indonesia ini adalah medan perang. Jadi jangan salah. Bagi mereka, kelompok-kelompok radikalis itu, Indonesia ini benar-benar medan perang. Perang apa? Perang yang ada di Indonesia ini memang belum perang secara fisik. Tapi bagi mereka, ini adalah perang ideologi. Dan bagi mereka, perang ideologi ini lebih bahaya daripada perang fisik. Itu sebabnya jangan heran jika kelompok-kelompok radikal yang kita sebut sebagai teroris ini, mereka terus bisa meledakkan diri, ngebom di sana-sini, terus melakukan perlawanan terhadap Pancasila, terhadap pemerintah,
terhadap polisi, terhadap negara. Karena bagi mereka ini situasi sedang perang. Nah, saya mendapatkan informasi ini langsung dari para simpatisan-simpatisan mereka ya, beberapa belas tahun yang lalu. Baik di Jogja, di Semarang maupun di Jakarta. Bahwa Indonesia ini adalah medan perang. Itu sebabnya alasan mereka Indonesia ini boleh untuk dibom, dihancurkan, dan Pancasila adalah togut yang harus disingkirkan dari muka bumi ini. Begitu pandangan mereka. Oke, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih.